Oke, selamat pagi teman-teman semua yang udah join ya. Happy New Year buat semuanya. Ya semoga tahun ini kita semuanya tetap sehat dan lebih baik ya daripada tahun lalu. Ya mungkin saya langsung mulai aja. Saya share screen dulu ya. Oke, sudah. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, perkenalkan saya Manuel ya, investment connoisseur di Moduit ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan mengenai market ataupun ingin bertanya kepada MI atau manajer investasi juga nanti bisa saya bantu ya. Oke, ataupun produk juga boleh. Oke, mungkin langsung saya mulai ya. Jadi untuk tema besar di bulan Januari 2022 ini kita memasuki tahun baru. Tentunya di tahun 2022 pasti kita akan expect tahun yang lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Jadi kalau kita bicara tahun lalu, mungkin kita lebih fokus pada recovery market atau recover ya meskipun pandeminya masih ada, tapi ekonominya bisa dibilang dalam fase recovery. Tapi di tahun 2022 ekspektasinya adalah kita fokus kepada growth atau pertumbuhan ya. Nah, tapi growth ini akan selalu beriringan dengan inflasi ya. Jadi kalau ada growth biasanya akan ada inflasi. Nah, mungkin kita akan bahas di slide berikutnya nanti. Oke, yang pertama tentunya kita lihat dulu COVID dan vaksin ya. Ini selalu menjadi hal yang akan terus dimonitor karena perkembangannya tetap bisa mempengaruhi daripada siklus ekonomi di global ya. Nah, yang terakhir perkembangannya yang kita lihat memang ada dua wilayah yang kasusnya masih sangat tinggi, yaitu di US ya, ini masih spike up terus. Di Eropa juga masih spike up terus ya, kenaikan. Sedangkan kalau kita lihat di wilayah lainnya relatif masih kecil ya untuk cases per populasi penduduknya ya. Ya, jadi ini memang dua wilayah ini masih tinggi. Nah, penyebabnya memang lebih karena varian dari Omicron ya. Setelah disurvei itu memang kurang lebih 70% itu dari Omicron ya, meskipun kasus ini naik, tapi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan fase waktu cases-nya yang sebelumnya, itu memang secara tingkat risiko itu memang lebih rendah ya. Jadi tingkat kematian lebih rendah. Jadi itu sisi positifnya dan memang ada statement dari beberapa produser vaksin ataupun obat ya itu yang mengatakan sebenarnya vaksin atau antivirus yang ada itu dikatakan masih bisa mengatasi lah untuk varian Omicron ini gitu ya. Jadi ya itu sisi positifnya. Nah, mungkin kalau kita lihat perkembangan vaksinasi sampai di akhir tahun 2021 memang sudah cukup banyak negara maju ya terutama itu yang udah di atas 80%. Yang mungkin masih ketinggalan itu memang wilayah Asia ya terutama dan negara-negara yang low middle income class ya seperti Afrika. Itu kalau kita lihat di sini Afrika even baru mencapai 14% ya untuk dari kombinasi dua vaksin pertama dan vaksin kedua ya. Jadi memang tertinggal jauh dibanding negara-negara yang lainnya. Kalau Indonesia kita ada di 58% dengan yang udah di fully vaccinated ada di 41% ya. Nah, memang tahun ini akan fokusnya sebenarnya bukan ini kan masih 2 dosis ya, nanti akan berikutnya masuk ke 3 dosis ya. Itu juga akan jadi fokus berikutnya. Saya lihat di US itu sudah mulai digalakan untuk dosis ketiga. Indonesia juga udah mulai keluar pembicaraan untuk mulai dosis ketiga ya di kuartal 1 tahun ini ya. Jadi tentunya itu untuk membooster risiko yang lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat apa sih yang menyebabkan US sama Eropa naik ya memang lebih dari sisi protokol kesehatan ya. Kalau kita lihat event-event di Eropa atau di US itu sudah cukup banyak yang relatively nggak ketat ya atau padat, maksudnya dalam satu ruangan tertutup padat dan memang even penggunaan maskernya rendah ya. Jadi tentunya dengan varian Omicron yang mudah menyebar itu tentunya menjadi sesuatu yang negatif ya. Oke, kita harapin di Indonesia tidak seperti itu ya. Oke, kemudian kalau untuk kita masuk ke makroekonomi ya, yang pertama kita akan bahas di Amerika Serikat. Kita lihat di sisi manufaktur dan servis agak turun dibanding bulan November, tetapi di satu sisi kepercayaan konsumennya naik. Nah, meskipun ini turun, tapi angkanya kan masih di atas 50 ya, jadi relatively tetap perhatikan masih bertumbuh ya. Jadi kalau angkanya di 50 itu masih berarti masih bertumbuh, cuman pertumbuhannya lebih rendah daripada
di bulan November gitu aja sih sebenarnya cara bacanya. Nah, kalau untuk inflasi konsumsi memang agak naik lagi di Desember ke 6,8%. Inflasi produksinya juga naik ke 9,6%. Ya, artinya kalau yang ini kan dari sisi consumer-nya, yang satunya dari sisi manufakturnya ya, atau cost atau biaya produksinya yang meningkat ya. Jadi dua-duanya naik. Nah, kombinasinya kenapa ini naik ya? Karena masih cerita yang sama sebenarnya ya. Jadi paling besar itu adalah pasokan atau kemacetan di logistik ya, terutama dari sisi pengiriman barang dari produser-produser utama seperti China ya, ataupun wilayah-wilayah di Asia ya, itu juga terhambat. Kemudian dari US juga tenaga kerjanya itu bisa dikatakan banyak yang nggak mau kembali bekerja ya setelah pandemi ya, mungkin karena mungkin punya anak gitu ya, anaknya belum bisa sekolah atau belum bisa kembali offline school gitu ya, masih harus online school ya, tentunya mungkin mamanya itu nggak bisa kembali bekerja gitu. Jadi banyak faktor seperti itu juga ya di US. Jadi kelangkaan tenaga kerja ini meningkat, dan memang juga banyak muncul sektor kerja yang mungkin sebelumnya nggak ada gitu ya sebelum pandemi ya. Jadi dan itu kan membutuhkan skill yang berbeda dibanding mungkin tenaga kerja yang ada ya. Jadi itu juga menyebabkan inflasi ya, bahkan rata-rata pertumbuhan biaya tenaga kerja di US itu sekitar 3-4% ya, pertumbuhan cost labor cost-nya ya. Oke, kemudian komoditi yang juga masih naik dan ya rebound permintaan ya. Itu juga semuanya faktorin ke inflasi. Cuman memang kalau kita lihat ekspektasinya, sebenarnya inflasinya itu kita expect itu sudah peak ya di kuartal keempat tahun lalu gitu ya, dan gradually mungkin akan turun ya, meskipun turunnya ini kedepannya akan ke target 2%-an ya. Cuman memang penurunannya nggak akan terlalu signifikan yang dari 6 gitu langsung turun ke 4, tapi mungkin akan bertahap dulu ke masih di kisaran 6 dan seterusnya ya. Jadi ini forecast-nya sampai akhir tahun 2022 ya, dengan target turun kembali ke 2,8% inflasi. Tapi di satu sisi yang mungkin akan cenderung naik itu yaitu ini ya, yield obligasi US tenor 10 tahun. Kalau di akhir tahun 2021 itu kan tutupnya di 1,57, sempat di awal tahun ini sempat turun dan ini mulai naik lagi ke 1,51, tapi sebenarnya forecast-nya itu masih cenderung akan naik ya, sehingga mencapai level di 2% yield obligasi US di Amerika. Ini nanti seiring pada ekspektasi tapering dan suku bunga. Jadi kalau untuk saat ini ekspektasi di market itu melihat memang QE atau pembelian aset di Amerika itu akan berhenti di Maret 2022. Jadi kuartal 1 ini akan dihabiskan gitu ya, stimulus dari quantitative easing-nya. Kemudian mungkin akan sempat vakum. Juni ekspektasinya mulai naikin rate gitu ya. Jadi suku bunga US akan mulai naik sebesar 0,25 basis point dan seterusnya, sehingga pada akhir tahun ini diekspektasi 3 kali kenaikan ya. Suku bunga US sebesar masing-masing 0,25%. Ya, inilah yang bisa mendorong sebenarnya yield obligasi di US juga tentunya pasti akan cenderung naik ya, kalau suku bunga acuannya naik ya. Ya, jadi ini 3 kali dan ekspektasi nanti di tahun 2023 menyusul lagi 2 kali kenaikan. Jadi total ekspektasinya adalah 5 kali kenaikan suku bunga di 2 tahun ke depan ya. Nah, apakah suku bunga naik ini akan menjadi katalis negatif? Jawabannya tidak ya, karena sekali lagi selama ada growth atau pertumbuhan ekonomi itu oke gitu ya. Cuman yang memang perlu dikhawatirkan adalah kalau ternyata suku bunga ini dinaikkan pada saat ekonomi tidak bertumbuh atau bahkan negatif. Nah, itu yang negatif ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di US itu cenderung masih akan bertumbuh sebenarnya di kuartal 1 di ekspektasi 4. Memang cuman akan lebih rendah dibanding seperti tahun 2021 yang event ekonominya kan meningkat 6% gitu ya. Ya, paling nggak akan normalize ya, tapi tetap dalam fase pertumbuhan ya. Oke, kalau dari Eropa sama seperti US, dua-duanya turun ya, manufaktur sama indeks jasanya itu turun. Inflasinya yang konsumsi sudah mulai stabil dibanding November juga nggak naik lagi dan sama angkanya di 4,9%. Kalau inflasi produksinya tetap masih naik nih, bahkan mencapai angka 21%, jauh lebih tinggi daripada US ya inflasi untuk produksinya. Nah, ini penyebabnya apa? Kalau Eropa itu struggling dengan harga komoditi, terutama minyak dan gas. Itu naiknya cukup signifikan gitu ya. Nah, beda sama US. Kalau US itu
oil and gas-nya itu masih lebih rendah ya kenaikan harganya, karena US kan juga cukup tinggi ya, salah satu produsen minyak yang terbesar ya di global gitu ya, beda sama Eropa gitu ya. Jadi tentunya Eropa lebih tergantung lagi dengan impor oil and gas ya. Belum lagi Eropa kan juga sangat strict dengan penggunaan batu bara ya. Mereka kan lebih bisa dikatakan lebih go green ya dibanding US. Nah, ini juga big factor nih menyebabkan akhirnya nggak bisa mengkonsumsi energi murah gitu ya. Nah, ini yang menyebab utamanya, belum lagi juga kontribusi yang sama dengan US, yaitu pasokan itu juga mendorong inflasi gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari statement dari Bank Sentral Eropa, itu mengatakan inflasi masih bersifat transitori. Nah, ini agak berbeda sama US. Kalau US itu sudah statementnya bukan transitori, tapi memang inflasinya cenderung permanen, cuman memang tidak di angka yang kedepannya tidak akan di angka yang terus-terusan di 6,8%, ya memang akan turun. Cuman tadinya The Fed kan targetnya 2%. Nah, kalau sekarang sudah lebih tinggi daripada target The Fed ya. Nah, kalau di Eropa kita lihat angka yang CPI yang warna orange ini memang cenderung akan turun sih nantinya ekspektasinya, sehingga akan kembali ke level even di bawah 2% ya. Jadi kalau ECB itu targetnya 2% ya. Jadi cenderung memang transitori, nantinya akan turun kembali ke target ECB gitu ya. Nah, cuman memang karena inflasi udah bagus, ekonomi juga kelihatannya udah mulai bertumbuh ya. Yang warna biru ini kan pertumbuhan ekonominya, ekspektasi bahkan kuartal 1 ini akan meningkat lebih bagus daripada kuartal 4, karena kuartal 4-nya ini kan kehambat juga lockdown ya. Jadi beberapa negara di Eropa kan lockdown ya, beda sama US yang nggak ada lockdown. Nah, jadi kalau memang Q1 ini pertumbuhannya bagus, ya tentunya stimulus, namanya di Eropa itu PEPP ya, jadi Pandemic Emergency Purchase Program ini akan bisa dibilang di stop lah, dihentikan, yang totalnya senilai 1,85 triliun euro itu akan di stop di bulan Maret. Tapi sebenarnya Eropa itu sudah ada stimulus sebelum pandemi juga ya, namanya Asset Purchase Program ini. Itu masih akan terus dilanjutkan ekspektasinya. Ya, senilai 40 miliar euro dan 30 miliar euro ya. Cuman mungkin nilainya akan berkurang nanti di Q2 dan Q3 di 2022 ya. Nah, agak beda kalau tadi di US kita expect suku bunga akan mulai naik di tahun 2022, tapi kalau di Eropa ini kelihatannya belum lah. Ini kelihatannya mungkin paling cepat 2023, even konsensus masih memperkirakan 2024. Jadi bisa dibilang ekonomi Eropa masih lebih tertinggal lah pertumbuhannya atau ekspektasi growth-nya dibanding di US ya. Oke, untuk China. Nah, kalau China ini kemarin PMI manufakturnya sempat drop, sempat turun, even di bawah 50, cuman di data terakhir itu udah mulai naik lagi di atas 50. Indeks jasanya yang service agak turun. Nah, inflasi dari sisi produksi itu juga udah mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, meskipun kalau inflasi konsumsinya naik ya ke 2,3% ya. Jadi kalau inflasi produksi yang warna abu-abu ini memang ekspektasinya akan cenderung turun terus. Karena kalau kita lihat kenapa inflasi produksi ini naik di kemarin ya, itu memang disebabkan karena komoditi price yang meningkat cukup tajam ya, terutama China kan konsumsi utamanya juga dari energinya kan masih batu bara ya, meskipun dia udah statement mau juga menurunkan emisi karbon di China gitu ya. Nah, tapi karena banyak pabrik tambang yang udah ditutupin sebelumnya gitu ya, sehingga itu juga menurunkan supply, tapi kemarin udah dibuka kembali ya, harusnya supply itu udah lebih jalan lah dari sisi komoditi. Dan belum lagi kan kita bilang nanti ini kan sebentar lagi fase winter kan udah juga udah nggak winter kan, berarti kan kebutuhan untuk konsumsi energi itu kan akan turun juga ya. Jadi tentunya kalau dua fase ini udah lewat gitu ya, udah lewat dari peak-nya ya, logikanya biaya produksinya akan turun ya, sehingga nanti gradually akan turun lagi ke level yang rendah ya untuk dari sisi inflasi produksinya. Nah, kalau inflasi konsumsinya diharapkan naik ya. Kalau inflasi konsumsi naik ini kan berarti ada ekspektasi konsumen yang lebih bagus sehingga harga naik ya, bukan yang disebabkan karena cost atau biaya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya China itu memang tahun lalu pertumbuhan ekonominya nggak terlalu bagus, tapi ekspektasinya tahun ini stabil dan mungkin bisa naik. Nah, salah satu yang dilakukan sama China adalah memangkas ini ya
suku bunga acuan pinjaman. Jadi kalau di US tuh suku bunganya namanya suku bunga acuan pinjaman 1 tahun itu diturunkan ke 3,8%. Kemudian juga memangkas namanya giro wajib minimum ya. Jadi kewajiban bank untuk penempatan dana di bank sentral itu diturunkan dari 12% ke 11,5%. Ya, ini menambah likuiditas ya tentunya. Nah, kenapa menambah likuiditas? Karena sebenarnya di China itu yang lagi struggling itu di sektor properti. Jadi sektor propertinya tuh penjualannya drop banyak ya, minus 16%. Ya terlepas juga kena dari faktor Evergrande, kemudian juga China juga mengetatkan aturan di properti, karena sebelumnya ini 3 tahun terakhir itu pertumbuhan propertinya itu cukup fantastis ya di China, bahkan harga propertinya itu meningkat cukup signifikan ya, tapi belakangan itu udah mulai kembali turun ya. Sekarang bisa dibilang ya lagi normalisasi lah, normalisasi di sektor properti. Ya, tapi ini butuh likuiditas tambahan dari bank sentral yang udah juga disuplai ya. Oke, mungkin tambahan lain, China kan sampai sekarang itu masih menerapkan zero tolerance terhadap virus COVID ya. Tentunya ini lebih susah buat orang itu keluar dari China dan masuk ke China gitu ya, kasarannya seperti itu. Nah, di satu sisi China itu kan sebenarnya bisa dibilang turis yang paling loyal untuk belanja gitu ya kalau kita lihat ya. Nah, ini di satu sisi dengan aturan ini ya orang China itu atau Tiongkok nggak bisa liburan gitu ya keluar China gitu ya. Nah, ini di satu sisi bagus buat China sendiri karena surplus atau uang yang keluar dari China kan semakin sedikit gitu ya, semakin sedikit dan mengendap banyak di China. Nah, ini meningkatkan dari sisi ini ya, deposit rate di China itu meningkat cukup banyak kalau kita lihat ya. Belum lagi ekspor China di satu sisi itu juga malah meningkat ya di tahun lalu, dan tercatat nilai ekspornya dia mencapai angka yang tertinggi sepanjang sejarah ekonomi China. Nah, ini kurang lebih mewakilkan sekitar 15-16% perdagangan global ya. Jadi itu mungkin cerita positifnya dari China ya. Jadi semakin kuat di sisi manufakturnya dia. Oke, kalau kita bicara soal Indonesia, manufaktur PMI-nya agak turun, cuman wajar karena kalau di bulan November itu kan memang bisa dibilang manufaktur kan mulai dibuka ya, pabrik itu udah mulai kembali operasional setelah PPKM yang dilonggarkan, dan ya sekarang mulai kembali turun gitu ya karena udah adaptasi gitu ya. Ya, intinya selama angkanya dari 50 ya itu udah oke gitu ya. Yang patokannya sih di situ aja sih kalau untuk PMI. Nah, yang menarik kepercayaan konsumsinya juga udah kembali naik ya. Even di bulan Desember itu kembali naik lagi daripada November, artinya ya orang udah mulai berani spending gitu ya. Udah mulai berani konsumsi, udah mulai berani liburan ya. Itu acuan-acuannya, dan memang kelihatan di lapangan juga sepertinya udah dibilang normal gitu ya, meskipun prokesnya pasti tetap harus dijagain ya. Oke, nah ini menimbulkan inflasi konsumsi. Nah, di Indonesia itu memang udah mulai ada inflasi, meskipun inflasinya agak beda dengan di Eropa sama China yang naiknya gila-gilaan. Kenapa inflasi Indonesia masih kejaga? Karena kita itu disuplai dari sisi harga bensin yang paling utama ya. Kalau Indonesia itu paling sensitif sebenarnya harga bensin sih. Itu kalau bensin naik, biasanya semua harga akan cenderung naik ya. Yang mungkin agak sudah naik itu harga minyak ya. Harga minyak itu udah mulai naik ya. Kalau kita lihat seperti harga minyak goreng itu kan naik ya harganya ya. Bahkan kemarin kalau nggak salah pemerintah mau subsidi juga gitu ya untuk harga minyak goreng gitu ya yang udah naik. Nah, itu menyebabkan inflasi nih ke 1,87%, karena begitu minyak goreng naik itu kelihatan harga yang paling naik signifikan itu di harga makanan minuman, itu inflasinya even mencapai 4% ya. Jadi itu penyebab utamanya inflasi akan naik di bulan Desember. Nah, tapi yang perlu diwaspadai sebenarnya ini inflasi BBM nih. Karena Pertamina memang katanya akan menghapus premium ya di tahun 2022, sehingga orang tentunya harus beralih ke Pertalite ataupun Petramax yang harganya memang lebih tinggi ya. Nah, cuman karena sebagian penduduk juga udah nggak pakai premium ya, bisa dibilang mungkin efeknya tidak akan sebesar seperti tahun 2013 ya, pada saat waktu itu subsidi premium kan dikurangin ya, atau bisa dibilang dicabut gitu ya. Nah, itu sisi yang perlu diwaspadai, sama harga gas ya.
harga gas kan juga sudah mulai mengalami kenaikan ya kemarin ya, yang non subsidi ya, itu juga harganya naik ya. Tentunya itu menyebabkan inflasi ya. Tapi so far dari BI masih mengatakan inflasi pokoknya targetnya dia itu 2-4% ya. Selama masih di kisaran itu dengan suku bunga acuan yang masih 3,5% ya harusnya aman lah kalau kita bilang ya. Cuma memang nanti di kuartal 3 sama kuartal 4 ada ekspektasi suku bunga ini naik, tapi lebih karena Amerika ya, yang mungkin ekspektasi akan naikin suku bunga. Jadi mungkin ini akan juga ngikutin ya, sebesar 0,25%. Oke, kemudian yang terakhir ini ya, kemarin juga Kemenkyu udah keluarin tax amnesty jilid 2 ya. Ini yang di kanan ini bisa dilihat nih, kurang lebih kebijakannya ada 2 macam kebijakan ya, tergantung dari sisi laporan pajak yang mana yang mau dilaporkan, apakah yang sebelum 2015 atau yang 2016 sampai 2020. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan nih. Ini kalau untuk yang invest ke SBN itu kan tarif pajaknya lebih rendah nih dibanding yang lainnya ya. Jadi kalau yang cuma deklarasi sama yang diinvestasikan ke SBN atau industri hilir sama renewable energy lebih tinggi. Nah, ini belum tahu nih sampai sekarang ini kita masih juga cek apakah SBN ini bisa SBN ori suku seperti biasa atau nanti ada SBN khusus. Terus kemudian perlakuannya seperti apa? Karena ada istilahnya namanya private placement ya. Jadi harus ditempatkan secara private placement sudah mendapatkan SK apa ya, SKBN kalau nggak salah, SK ya pokoknya surat keterangan dari pajak kalau akan melakukan investasi ke SBN ataupun yang lainnya ini gitu ya. Nah, ini masih belum clear, jadi saya juga belum bisa info ya. Cuman kurang lebih kalau informasinya seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman mau apa data yang ini juga kemarin harusnya sudah di-share ya sama MAP Support. Oke, nanti kalau ada pertanyaan di belakang aja ya, supaya nggak terganggu. Oke, kemudian kalau kita masuk ke market ya, yang pertama kita lihat saham. Di bulan Desember kemarin bisa dibilang flat tapi cenderung naik ya. Jadi maksudnya kenaikannya nggak terlalu signifikan ya, terutama buat Indonesia. Tapi kalau buat US itu bisa dibilang ya naik ya marketnya ya. Mungkin paling tinggi ya, paling strong ya kenaikannya di US sama di Eropa ya. Nah mungkin yang agak kurang bagus di bulan lalu itu sebenarnya masih di wilayah China ya, terutama Hong Kong itu masih ke pressure gitu ya marketnya ya. Indonesia lumayan naik tapi memang nggak sesuai harapan ya di bulan Desember ya di window dressing-nya. Oke, kemudian kalau kita lihat ke secara fase ya, mungkin ini saya cuma ambil 2 market yaitu US sama Indonesia. Yang pertama yaitu Dow Jones. Ini tetap perlu diperhatikan karena kan semua market akan mengacu kepada US market. Nah, memang kemarin baru saja break all time high lagi nih. Angkanya ke 36.799 ya closing-nya. Nah, kalau kita lihat fasenya memang sebenarnya masih dalam fase uptrend kalau dilihat ya di US market. Dengan titik-titik krusialnya ada di supportnya tuh di 35.500 sama 33.600 untuk major supportnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini udah break resistance ya, kalau namanya market udah break all time high gitu ya, itu lebih susah tuh di ekspektasi nanti akan naik sampai berapa gitu ya expectation-nya. Tapi selama US market itu masih creating growth story, saya pikir sih probability itu untuk naik lebih tinggi masih ada. Dan kalau kita lihat konsensus di market, so far itu masih optimis ya di equity market di US di tahun ini ya. Jadi tinggal dilihat aja kalau memang ada penurunan, ya tentunya lebih bagus untuk jadi opportunity untuk kembali invest di US market ya. Oke, itu yang pertama. Nah, kalau untuk yang domestik ya, IHSG, kalau kita lihat IHSG, relatively masih dalam posisi positif ke arah 6750 gitu ya, dan WIX hari ini pagi ini juga udah naik lagi ke mendekati level itu, dan ini akan menjadi faktor resistance yang sebelumnya pernah juga sudah disentuh ya di periode sebelumnya. Nah, kalau nggak salah di bulan November ya waktu itu ya.
Nah, dan ini akan retest lagi. Kalau 6750 nanti ini tembus, ini baru akan target ke new, ya ini perhatikan all time high lagi. All time high lagi dengan target IHSG berikutnya di 6.900 gitu ya. Itu kurang lebih juga kalau kita lihat dari namanya chart pattern itu kurang lebih akan ke kisaran itu juga nih. Dan secara Fibo 1,68 juga di kisaran itu sih target berikutnya ya. Itu kalau 6750-nya memang bisa break. Kalau nggak bisa break mungkin ada faktor koreksi jangka pendek ya. Bisa diperhatikan juga support areanya ya. Kalau sementara ini kalau support kuatnya ada di 65, 65, 50-an ya di kisaran ini. Itu area support kuat IHSG gitu ya. Tapi so far trennya juga saya lihat sebenarnya masih cenderung positif ya. Meskipun mungkin dalam jangka pendek bisa ada koreksi dulu. Kalau memang nanti sudah mendekati 6750. Oke, kemudian untuk ini ya, statistik kemarin ya. Kalau kita lihat di bulan lalu nggak banyak blue chip ya yang menjadi penggerak market ya. Kalau kita lihat mungkin banyak nama-nama yang relatif ada di medium small cap gitu ya. Makanya fund yang berbasis blue chip bisa dibilang nggak terlalu perform di bulan Desember gitu ya. Dan itu juga terlihat daripada ISG-nya yang juga naik hanya 0,7%. Sama halnya kalau kita ambil data 1 tahun sepanjang 2021 juga mostly bukan blue chip ya. Bahkan ada new blue chip sebenarnya ya. Seperti Arto ini bisa dibilang new blue chip yang masuk di top 10 ISG gitu ya. Tapi kalau blue chip yang lain, Telkom, BCA ini relatively nggak banyak gitu ya. Kalau dilihat dari top 10 ini hanya beberapa nama aja yang blue chip, old blue chip lah kalau kita bilang. Karena blue chip sekarang ada dua definisi ya, yang old sama yang new ya. Banyak juga blue chip yang baru masuk di market, yang kapitalisasinya naik gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Desember sebenarnya posisi positifnya asing masih inflow 900 miliar di bulan Desember, dan memang sepanjang tahun lalu itu net buy 38 triliun ya. Jadi ini yang di market. Jadi ini sisi positifnya berarti asing kan cukup optimis ya di market kita di sepanjang setahun kemarin ya. Itu statistik. Nah, kalau kita bicara historis IHSG yang di bulan kemarin hanya naik 0,72%, nah berarti masih positif, berarti tetap Desember itu selalu positif gitu ya. Tapi kalau kita lihat biasanya kalau Desember nggak terlalu naik, mungkin kita expect di Januari ini masih bisa ada harapan di January Effect namanya. Nah, kalau teman-teman belum tahu January Effect itu apa, January Effect itu adalah di mana market itu memasuki tahun baru dan mempunyai ekspektasi yang tinggi sebenarnya terhadap ekonomi biasanya di awal tahun ya. Jadi ekspektasi pertumbuhan perusahaannya juga pasti kan biasanya akan lebih tinggi ya dibanding tahun lalu biasanya ekspektasinya. Apalagi kalau kita bilang tahun ini memang bukan tahun recovery tapi tahun growth gitu ya. Nah, biasanya akan punya ekspektasi ke sana sehingga harga saham bergerak berdasarkan ekspektasi. Meskipun nanti biasanya di bulan April sampai Juni ini mulai akan dilihat lagi ekspektasi di awal tahunnya gimana. Kalau ternyata jauh daripada ekspektasi biasanya cenderung koreksi gitu ya. Sebenarnya itu secara apa namanya seasonal modelnya begitu tuh di market equity gitu ya. Oke, kalau untuk obligasi sendiri yang rupiah FR ya, yang tenor 10 tahun ya, kita pakai acuan yang 10 tahun itu sebulan lalu yield-nya naik nih dari 6,08 ke 6,38 ya. Ini seiring dari sisi asing yang memang net sell cukup signifikan ya di November sama Desember ini, asing pressure-nya cukup besar nih di penjualan bond. Bahkan year to date kalau tadi di saham itu net buy, di obligasi net sell ya minus 69 triliun rupiah gitu ya. Nah, meskipun sepanjang tahun lalu itu sebenarnya net sell-nya asing itu diabsorb sama BI, Bank Indonesia gitu ya, yang menjadi standby buyer gitu ya. Nah, kalau BI itu memang sekarang lebih banyak intervensi di bond market dibanding di mata uang ya di US rupiah. Karena dengan intervensi bond itu bisa dibilang sudah secara tidak langsung mengintervensi currency gitu ya. Sedangkan di satu sisi kan currency-nya masih tertopang dari sisi surplus neraca perdagangan Indonesia gitu ya. Nah, itu yang terjadi di market. Nah, tetapi kalau kita lihat di yield yang Indon atau yang US dollar bond rupiah, US dollar bond Indonesia, itu malah yield-nya turun ya. Perhatikan kalau yield-nya turun, harganya naik ya dari 2,3 ke 1,2,16% ya. Jadi ini agak sedikit berbalik, ini berbanding terbalik yang rupiahnya
harganya turun, kalau yang US harganya naik gitu ya. Itu secara fase. Nah, kalau kita lihat di CDS atau tingkat risiko Indonesia sebenarnya mulai agak turun nih dari bulan Oktober, even di akhir awal Januari itu di 74 ya. Jadi secara risiko udah lebih rendah dibanding sebelumnya. Nah, di satu sisi kalau kita lihat ya memang kalau kita mengacu ke harga yang FR karena yield-nya udah naik atau harganya cenderung turun, itu memang sebenarnya secara tingkat risiko, kalau kita bandingkan dengan inflasi yang kemarin naik ke 1,87 itu sebenarnya masih ada diskon ya di yield yang saat ini ya, sekitar 0,28%. Tapi kalau dibandingkan dengan obligasi US yang tenornya 10 tahun, yang US dollar itu sebenarnya masih agak mahal gitu ya. Nah, mungkin menurut saya untuk obligasi yang rupiah ini acuannya bisa beli kalau yield-nya ada di kisaran ini 6,5 sampai 6,8. Jadi kalau sekarang udah mendekati 6,4 ya udah lumayan menarik, tapi kalau bisa di range ini itu sebenarnya opportunity untuk buy ya. Karena kita expect untuk tahun ini meskipun ada wacana suku bunga rupiah naik, paling enggak itu menurut saya sih sudah di price in sebagian ya dengan ekspektasi kenaikan suku bunga. Ya, jadi kalau nanti ketemu yield di 6,5 sampai 6,8%, ini udah menarik untuk dibeli gitu ya. Karena kita nggak melihat ekspektasi suku bunga acuan itu akan naik even jauh daripada level yang sekarang gitu ya. Mungkin 2 atau 3 kali kenaikan itu udah maksimum ya. Jadi harusnya udah cukup lebar gitu ya gap-nya dengan yield obligasi kalau di kisaran 6,5 sampai 6,8. Oke, kalau untuk yang Indon tadi, memang karena harganya udah naik atau yield-nya malah turun, ini malah spread-nya semakin mengecil nih. Jadi kalau kita bandingkan, kita beli obligasi US dollar, mata uang US dollar di Indonesia, kita dapat yield 2,19. Kalau di Amerika kita beli, kita dapat yield 1,53%. Nah, selisihnya ini sekarang hanya 0,66. Padahal secara average, secara rata-rata, kalau kita bicara 5 tahun terakhir, itu biasanya selisihnya 1,3%. Jadi ada selisih premium itu 0,6%. Jadi harusnya kalau kita mengacu ke rata-rata, itu yield obligasi US dollar yang Indon itu harusnya idealnya sekarang ada di 2,19 ditambah 0,66 gitu ya kasarannya. Jadi ada sekitar di 2,7-2,8%. Nah, kalau yield-nya ada di kisaran itu baru menarik sebenarnya untuk bisa dibeli ya untuk Indon. Jadi kalau kita underweight ya, kalau di Indon kita cenderung underweight. Kalau tadi FR kita netral tapi belum overweight ya. Tapi kalau di Indon kita masih underweight karena melihat yield-nya ini nggak terlalu menarik ya. Sedangkan kita punya view kan ini yang obligasi US ini yield-nya akan cenderung nanti naik lagi ke arah 2%. Jadi ya tentunya semakin nggak menarik ya. Cuman masalahnya di global itu liquidity lagi banyak gitu ya. Jadi liquidity lagi banyak sehingga ya spread-nya ini semakin tipis gitu ya. Karena orang kan nggak punya banyak opsi. Tapi once nanti US mulai naikin rate, ini tentunya akan menambah opsi untuk orang itu bisa simpan di deposito di US gitu ya. Kasarnya kan gitu. Jadi untuk saat ini kita masih cenderung defensif lah kalau di Indon. Terakhir buat teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya Moduit, bisa minta tolong juga di subscribe ya di Moduit Digital Indonesia, karena update-update seperti update juga yang hari ini nanti akan diupload di YouTube ya. Oke, mungkin itu aja. Thank you buat teman-teman. Apakah sampai sini ada yang mau